Halo semuanya, pembahasan CSR selanjutnya adalah mengenai artikel dengan judul efektivitas garis yang dibuat ilustrator dalam proses pembuatan sketsa hingga line art. Saya membaca artikel ini sebenarnya dari kontennya sudah cukup bagus ya, menarik juga untuk dikaji studi ini. Nah, tetapi di dalam abstrak itu ada yang perlu dibenahi gitu. Kalau judul saya rasa sih sejauh ini tidak masalah ya. Tapi di abstrak itu ada perhatikan, jadi abstrak itu pada dasarnya adalah 200 sampai 250 kata ya biasanya. Rata-rata jurnal seperti itu Anda bisa cek di sini ya. Di sini Anda hanya 83 kata. Nah, sebenarnya apa saja yang harus Anda cantumkan di dalam abstrak? Di dalam abstrak pertama kali itu adalah gambaran umum dulu. Ini sebenarnya sudah oke lah ya. Anda bercerita mengenai kegiatan menggambar itu seperti apa yang dijalankan oleh ilustrator, kemudian mengenai kegiatan menggambar itu kaitannya dengan garis yang berulang kali dihapus ya, itu sudah betul. Tetapi tidak cukup di situ, jadi Anda harus menjelaskan yang menjadi permasalahannya gitu. Nah, setelah gambaran umum dan permasalahannya apa, Anda bisa lanjutkan ke metode dalam penelitian ini. Kalau saya baca di metodologi sebenarnya Anda sudah baik ya, sudah rinci dijelaskan ada 20 sampel. Nah, harusnya itu juga dijelaskan di abstrak, walaupun itu hanya singkat. Jadi hanya 1-2 kalimat saja itu nggak masalah gitu. Jadi respondennya berapa, Anda menggunakan Google Form kan ya ini, nah bisa dituliskan di abstraknya juga. Nah, kemudian alangkah baiknya kata-kata penulisan ini diganti dengan studi ya. Jadi studi ini ditujukan untuk mengetahui seberapa efektif seorang ilustrator dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya sepertinya ya. Kalau hasil Anda bisa tambahkan hasil dari studi ini adalah apa gitu ya. Jadi untuk lebih memperjelas ya. Jadi diperoleh hasil dari beberapa responden, yaitu jadi ada kata-kata itu di awalnya. Oke, saya rasa untuk abstrak itu yang harus diperbaiki. Kemudian untuk kata kunci itu disesuaikan dengan urutan judulnya ya. Jadi kenapa ada tiba-tiba sketsa, harusnya dari awal dulu gitu. Mungkin lebih tepatnya adalah garis ya, atau ini juga bisa ya, garis atau efektivitas garis itu juga bisa. Kemudian sketsa baru line art. Nah, boleh ditambahkan menggambar boleh. Jadi diurutkan berdasarkan mana kata yang lebih dulu di judul. Kemudian yang perlu diperbaiki lagi adalah pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan itu pada dasarnya adalah menjelaskan per kata dari judul. Jadi apa yang menjadi gambaran umum, kondisi umum di kajian ini, studi ini ya. Nah, ini Anda sudah betul sih sebenarnya ya di awal seperti itu. Jadi bercerita mengenai kegiatan menggambar itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang belum ada itu tentang sketsa ya. Jadi Anda juga perlu tahu, perlu mencantumkan maksudnya ya, sketsa itu sebenarnya selain pengertian ya, itu kaitannya apa dengan gambar. Jadi per paragraf itu harus berkaitan seperti itu ya. Nah, di sini mungkin saya perbesar ya, saya zoom. Nah, ini saya sudah breakdown apa yang harus Anda tuliskan di paragraf. Jadi ini merupakan pokok pikiran paragraf, poin-poinnya. Nanti Anda bisa jelaskan sesuai dengan alur yang sudah saya breakdown ini. Nah, kemudian untuk introduction itu 2-3 halaman ya. Jadi itu sudah halaman yang standarnya. Kemudian citasi atau referensi yang perlu Anda perhatikan juga ya. Berasal dari jurnal internasional seperti itu.